BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran di BPK Korpu. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat pembelajar. Pada kesempatan podcast sesi pada hari ini, kita akan membahas tema terkait paradigma baru dalam proses pembelajaran di era digital 5.0. Tema ini merupakan satu tema yang selalu menarik kita perbincangkan, karena tema ini yang kita bicara terkait teknologi tidak akan pernah ada habisnya. Pada kesempatan ini, sahabat pembelajar, kita akan memanggil narasumber yang tentu saja kita mengenal bersama. Beliau cukup kompeten di dunia pembelajaran, khususnya di internal BPK maupun di eksternal BPK. Narasumber pada kesempatan hari ini adalah saya manggilnya Mas ya, Mas Jarod Sembodo. Selamat siang Mas Jarod. Selamat siang Mas Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jarod, sebelumnya sahabat pembelajar, saya sedikit membacakan sedikit ya kurikulum vitae, memperkenalkan sedikit Mas Jarod. Mas Jarod ini lahir di Jakarta ya, 5 Mei 1974. Mas Jarod ini meniti karir di BPK sejak awal ya Mas Jarod, sebagai pemeriksa di awal di perwakilan Sumatera Selatan. Kemudian Mas Jarod ini malang melintang juga di pemeriksaan, kemudian sebagai widyaswara, saat ini sebagai widyaswara muda ya Mas Jarod di Diklat PKN BPK ini. Mas Jarod ini menempuh pendidikan di D3 STAN, kemudian lanjut S1 di Universitas Sriwijaya ya, kemudian S2-nya di Pajajaran, di Maksi ya, kemudian inline ya dari D3 sampai S2 akuntansi semua. Baik Mas Jarod, sebelumnya saya juga memperkenalkan diri, saya sebagai teman pembelajar ini Mas Jarod di sini. Saya Nur Irfan Winugroho. Sehari-hari saya sebagai pemeriksa di Inspektorat Utama. Jadi saya akan menemani di sesi diskusi kali ini Mas Jarod kepada sahabat pembelajar di BPK Insight ini. Mas Jarod, di tema yang kita pilih saat ini adalah tema yang cukup menarik tadi, terkait pembelajaran di era digital 5.0. Begini Mas Jarod, ini kan kalau kita bicara era digital 5.0 ini, teman-teman khususnya di BPK ini, kok kita tiba-tiba di era digital 4.0, padahal mereka menganggap kita itu belum selesai nih di era industri 4.0 ya, 5.0. Nah, menurut Mas Jarod itu sebenarnya barang apa sih nih Mas Jarod, terutama dikaitkan dengan pembelajaran yang Mas Jarod bisa ketahui terkait ini, bisa menjadikan wawasan teman-teman ini, sahabat pembelajar di kita boleh sambil santai ya, Mas Irfan ya. Jadi kenapa kita memilihkan tema ini, embel-embelnya pakai 5.0 gitu ya. Padahal kayaknya belum lama kita belajarnya 4.0. Padahal udah lama juga ya, karena kita pandemi jadi nggak terasa. Jadi memang sebelum pandemi kita sedang gegap gempitanya belajar 4.0. Padahal saat itu kita belajar sudah muncul yang 5.0 kan di negara-negara maju, di Jepang, Jerman itu sudah muncul. Nah, dengan pandemi sebetulnya percepatannya lebih lagi. Begitu juga di bagaimana proses pembelajaran. Jadi orang belajar, kalau dulu kita belajarnya serba yang tradisional itu serba tatap muka di kelas, mau tidak mau semuanya sudah berubah. Padahal bukan gara-gara pandemi nih Mas, gitu kan. Itu dipercepat saja dengan jadi semacam pandemi. Di trigger gitu ya. Iya, trigger untuk mempercepat, mau tidak mau harus pindah gitu harus kan. Pindah. Dan teknologinya kok sepertinya tiba-tiba sudah tersedia aja ya. Gitu. Sebelumnya kan kita nggak kenal nge-zoom gitu. Tiba-tiba semua orang nge-zoom gitu ya Mas. Jadi mungkin embel-embel 5.0 itu juga untuk men-trigger supaya kita nggak ketinggalan. Jadi jangan belajar kita ngekor terus. Jadi ya memang tidak langsung menjadi sempurna, tapi harapannya kita tidak jauh tertinggal dan
siap untuk menghadapi bahwa cara belajar ke depan itu tidak seperti yang kita bayangkan seperti sebelumnya. Sekarang sudah banyak yang bisa kita lakukan dari sekedar nonton Zoom, nonton YouTube dan lain sebagainya, tapi sekarang juga harus dipersiapkan pola-pola pembelajaran yang memang sesuai dengan era dan zamannya sekarang. Mungkin sebagai pendahuluannya itu kenapa kita udah ngambil yang 5.0 supaya nggak ketinggalan amat lah. Jadi kita bisa langsung catch up dengan orang lain, dengan negara lain, begitu kira-kira. Jadi intinya biar kita nggak gagap menghadapi 5.0 ini. Betul. Tapi begini, ada sedikit juga. Apakah kita tuh sebenarnya sudah selesai terkait era industri 4.0 ini terkait pembelajaran? Karena banyak di awal ya tadi Mas Jarod bilang tertrigger adanya pandemi. Memang di awal pandemi kita bisa melihat ya banyak yang masih tergagap-gagap misalnya. Ya. Terutama untuk teman-teman yang tidak biasa online. Nah, ini kan menjadi yang menarik ya. Kalau saya melihat 5.0 ini kan sebenarnya yang menjadi center kan human-nya ya. Human-nya. Bagaimana menurut Mas Jarod bahwa human-nya itu tidak hilang di era teknologi ini. Jadi ini kan teknologi cukup berkembang, mulai dari bahkan sekarang sudah artificial intelligence ya, itu sudah cukup berkembang demikian pesatnya. Menurut Mas Jarod, bagaimana biar sisi-sisi human-nya tetap menjadi center di dalam era pembelajaran ini, Mas Jarod? Jadi pertama di industrinya dulu Mas Irfan ya. Ya. Jadi kalau di pertanyaan tadi selesai apa belum gitu. Jadi di industrinya sendiri dia terus berkembang, sehingga orang yang akan menghadapi industrinya, orangnya ini juga harus berkembang. Jadi memang nggak selesai, tapi mungkin dari 4 ke 5 nanti ke 6. Nah itu perkembangannya yang mungkin tidak bisa kita prediksi ya, berapa lama satu periode itu akan berjalan, tiba-tiba udah ada hal baru, bisa lama, bisa semakin cepat perubahannya nih, gitu kan, kayak gadget kita semakin cepat berubahnya kan dari unsur teknologinya. Nah orangnya, nah kenapa kita juga untuk tema kali ini saya meminta buat pembelajarannya. Nah orangnya itu terus belajar. Jadi proses pembelajaran dengan pola baru ini juga akan terus berkembang gitu. Jadi kalau selesai saya nggak tahu selesainya, tapi kalau siapnya kita dipaksa harus siap. Pada saat eranya datang gitu. Jadi kita harus selalu siap. Caranya gimana? Kita harus menyiapkan diri, menyiapkan orangnya, fasilitas, sarana prasarananya dan lain sebagainya. Kita harus selalu mempersiapkan diri. Antisipatif atau responsif lah ya. Antisipatif, termasuk adaptifnya. Iya, bagian dari itu. Agile ya kali. Bagian kalau kita melihat tagline berakhlak gitu kan, ada unsur adaptif di dalamnya. Ya. Oke Mas Jarod, ini mungkin saya kembali ke paradigma nih Mas Jarod. Iya. Ini kan judulnya agak paradigma. Ini paradigma proses pembelajaran. Berarti kalau saya melihat ini cara pandang kita kan memandang proses belajar di era digital 5.0 itu. Nah, menurut Mas Jarod, paradigma apa sih yang sebenarnya yang proses pembelajaran dalam tanda kutip ya, otomatis kan di pendidikan terus di pembelajaran khususnya di Badiklat ini PK ini. Apa sih sebenarnya itu? Baik. Jadi proses pembelajaran di luar sana sudah bergeser. Nah, itu di lingkungan ASN, kita ke ASN dulu dah, di seluruh pemerintahan juga sudah bergeser. Kesiapannya berbeda-beda di setiap lembaga, institusi, termasuk lembaga diklat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pembelajaran tersebut. Nah, khusus di Badiklat saya saya bikin riset di 2018-2019 sebelum pandemi itu ya. Sebelum pandemi. Karena saya ikut penjenjangan Diklat WI, itu untuk kesiapan sebetulnya Badiklat saat itu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan pola e-learning itu sudah masuk kategorinya cukup siap. Nggak siap-siap amat lah, tapi kita sudah ready. Nah itu terbukti tuh. Waktu itu saya menawarkan kita mulai dong, nggak mulai juga. Tapi 2019 belum memulai pelaksanaan pembelajaran e-learning, tiba-tiba 2020 dipaksa. Dan ternyata kita secara sarana prasarana cukup siap gitu kan.
Karena banyak lembaga diklat lain yang nggak siap gitu, atau kurang siap lah ya kalau bisa dibilang nggak siap. Khususnya Indonesia Timur, Indonesia di wilayah timur banyak diklat-diklat yang dituntut oleh LAN sebagai pengampu seluruh proses pembelajaran di lingkungan ASN itu diminta sudah mulai berubah, tapi banyak yang masih tradisional. Di 2021 mereka baru mulai melaksanakan, sedangkan kita langsung pindah tuh. Hampir seluruh diklat di Badiklat PKN ini berpindah, nggak ada lagi yang luringkan gitu, tapi semuanya pindah ke daring. Walaupun tadi gradasinya berbeda-beda. Di kita 2020 itu sudah bisa siap pindah langsung ke distance learning tatap muka lewat Zoom. Paling tidak itu kita udah pindah semua. Terus 2021-nya mulai ada pengembangan lain. Dan di 2002 harapannya sih lebih dikembangkan pola-pola pembelajaran yang lebih dinamis ya, sehingga bisa memberikan banyak pilihan ke pegawai untuk proses belajar yang lebih menyenangkan dan lebih sesuai dengan harapan dan tujuan mereka. Oke, gitu Mas. Tadi Mas Jarod kan bilang riset sebelum pandemi ya, kebetulan sudah melakukan riset kecil-kecilan katanya, atau malah riset besar? Enggak besar juga, tapi waktu itu untuk menilai kesiapan kalau kita belajar e-learning. Belajarnya seperti apa kita kesiapan atau enggak. Tapi ternyata itu tertrigger bahwa BPK ini cukup siap lah. Skornya kalau nggak salah 70-an sekian gitu. Dan itu pun sebenarnya kita bisa menyaksikan sendiri hasilnya ya. Selama pandemi kalau kurang lebih 2 tahun ya, kita full melakukan daring ya dengan lewat Zoom, dan sampai sekarang kan tidak ada kendala kan, dan capaian-capaian diklat justru saya melihat, saya nggak tahu, saya melihat mungkin Mas Jarod bisa meluruskan, malah semakin banyak ya saya lihat diklat-diklatnya makin beragam, di Badiklat itu makin beragam, dan saya melihat juga walaupun nanti ada plus minusnya ya Mas Jarod, antara nanti kita bicarakan di selanjutnya plus minus bagaimana daring, luring atau blended itu. Oke, Mas Jarod tadi mengatakan bahwa kita cukup siap di sini dibandingkan dengan badiklat yang lainnya, kita cukup siap. Menurut Mas Jarod tadi berdasarkan dari waktu riset itu, apa yang mendasari bahwa Badiklat PKN itu cukup siap kan? Padahal waktu itu kita tahu bahwa kita belum melihat, tidak tahu ada pandemi yang seperti ini ya, tapi kita sudah menyiapkan terlebih dahulu. Apa sih yang menurut Mas Jarod itu persiapan dari kita cukup siap tadi? Jadi yang pertama dari aspek sisi fasilitator. Jadi fasilitatornya waktu itu sih 50-50. Kalau dipakai pola e-learning bagaimana ya, mereka siap saja berpindah. Yang kedua pesertanya. Kebetulan sekarang kan mungkin kita ada gap generation kan, ada yang milenial. Nah kebetulan sekarang komposisi yang milenial Gen Z ini sudah mulai banyak. Jadi mereka lebih adaptif tadi, lebih siap untuk bisa berpindah. Memang masih ada bagian yang generasi kita lah Mas Irfan gitu kan, Gen X memang agak bukannya sulit, tapi agak resisten untuk segera menghadapi hal tersebut. Tapi bisa. Mungkin ada sebagian kecil lagi yang mungkin belum bisa memilih kalau e-learning. Jadi hanya sebagian kecil. Yang terakhir sarana prasarana. Nah di Badiklat sebetulnya memiliki LMS untuk bisa menjalankan e-learning itu sudah lama kita punya ya. Tinggal memang waktu mengoptimalisasi penggunaan. Waktu itu paling kita punya diklat yang bisa pakai e-learning, beberapa diisi misalnya pemeriksaan kinerja yang sudah di e-learning kan, terus hanya dijalankan pada saat itu kalau ada diklat eksternal gitu. Jadi belum optimal, udah ada tapi belum optimal. Tiba-tiba pandemi ya, alat-alat sarana prasarana yang sudah ada itu kita jalankan. Nah semakin kesini semakin banyak lagi ternyata banyak hal yang bisa dilakukan dengan sarana prasarana yang sudah ada. Kekurangannya waktu itu kesiapannya bandwidth. Itu yang belum kita pertimbangkan sama sekali. Kalau tiba-tiba semua orang nge-zoom bareng, masuk ke LMS bareng, nah itu yang perlu antisipatif. Di sana waktu itu juga udah ada catatannya sih kita. Jadi kita perlu itu tuh, kalau ada berbarengan semua tiba-tiba pindah itu bagaimana. Kita nggak pernah mencoba tuh waktu itu. Tiba-tiba dipaksa nyoba pas pandemi. Gitu. Ternyata dengan segala kekurangan nyoba-nyoba gitu bisa juga tuh gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah di awal 2020 itu kita pas ada yang
bukan diklatih, workshop LKPP gitu. Itu kan sekaligus tuh banyak. Ya memang ada tidak sempurnanya, tapi bisa kita jalankan juga. Nah itu berlanjut terus sampai sekarang. Nah, oke. Mas Jarod, ini kan ke depan ya Mas Jarod, tren paradigma e-learning, tatap muka misalnya pembelajaran lewat daring itu kan tidak akan, terus akan berlanjut ya, walaupun misalnya pandemi sudah selesai. Iya. Sekarang pandemi masih berjalan, belum selesai semua, tapi akan terus berjalan. Nah, tren ini tentu akan tidak hanya di dunia pendidikan, saya kira termasuk di Badiklat ASN secara umum, ataupun mungkin di BPK. Nah, menurut Mas Jarod, ini paradigma apa yang akan kita bangun? Misalnya nanti apakah Badiklat ini nanti ini kan selama pandemi kan daring semua ini. Iya. Nah, setelah ini kan sudah mulai mudah-mudahan mereda ya, pandemi mulai mereda ini. Menurut Mas Jarod, apakah sebaiknya yang kita lakukan? Apakah kita melakukan secara daring lagi secara ini? Kalau daring nanti kan kita tentu masih ada riset lagi yang plus minusnya. Kemudian apakah kita akan kembali ke tatap muka klasikal murni lagi, atau menurut Mas Jarod justru kita akan melakukan blended ini, percampuran antara keduanya itu? Menurut Mas Jarod bagaimana ini? Ini butuh, saya melihat butuh riset lagi nih Mas Jarod nih kayaknya ini. Baik Mas Irfan, jadi sebelum kita ngobrol ini juga saya sudah sempat nanya-nanya lah ya ke beberapa teman di lingkungan BPK, juga di lingkungan kampus gitu kan. Nah di sana hasil dari pola pembelajaran yang diminati dan dianggap lebih efektif yang harus dijalani itu bagaimana, apakah mau kembali ke tradisional dengan tatap muka di kelas langsung, ataukah full e-learning pembelajaran jarak jauh, atau blended di sini maksudnya sambil memberikan pembelajaran ke teman-teman sahabat pembelajar di BPK ya. Jadi blended itu yang kita maksud di sini adalah blended antara daring sama luring. Oke. Gitu. Ada lagi blended yang bilang ada sinkronus, asinkronus. Gitu. Terus apa lagi nih ya? Kita sambil menginformasikan ke teman-teman nih. Jadi dari tanya-tanya kecil-kecilan tadi, kalau di BPK itu untuk yang kembali ke klasikal itu masih ada di kisaran 40%-an. 40%. Ya, tapi 50% di antaranya, 50% lebih lah ya, sudah lebih senang kalau dia blended. Ada daringnya, ada luringnya. Gitu. Tapi ternyata kecil yang pengennya full karena mungkin udah kelamaan daring terus kali ya. Jadi kecil yang mau minta full e-learning gitu kan. Dia menganggapnya selama ini agak kurang efektif. Nah, itu sebetulnya menandakan bukannya ini nilai efektivitas sebetulnya. Mereka menilai efektivitasnya bagaimana. Jadi bukannya ingin kembali ke klasikal, tapi mereka ingin ada tadi mix campuran gitu, supaya lebih efektif. Tapi sebagai tanda juga berarti proses pembelajaran full e-learning kita masih ada kurangnya. Nah, itu jadi tantangan buat kita supaya tetap menjalankan yang full e-learning di beberapa diklat, tapi tantangannya bagaimana membuat kondisi pembelajaran yang lebih bisa efektif diterima oleh para pembelajar tadi. Nah, kalau di kampus agak berbeda. Ya. Kalau di kampus itu yang klasikal udah 30%, 60-70% itu maunya blended. Tapi 10% lebih itu udah lebih seneng karena ada mahasiswa juga yang ditanya. Kalau mahasiswa senengnya sudah full daring gitu. Kalau gitu seluruh masuk UT semua gitu ya. Tapi kemudian tren dunia pendidikan juga sekarang udah banyak yang kayak UT bergeser ke sana. Iya. Jadi ada beberapa kampus yang menyediakan yang daring-daring semua sekarang. Karena memang berarti kalau kita melihat berarti tren itu di dunia pendidikan, tren pendidikan memang tidak era daring ini, e-learning itu tidak akan ditinggalkan nanti ke depan. Itu kan tadi mengaca tadi Mas Jarod di Badiklat PKN pun ternyata yang hampir sama ya tadi, yang daring dan blended itu hampir selisihnya nggak terlalu banyak ya tadi ya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak akan bisa meninggalkan e-learning. Tantangannya tadi ya, bagaimana membuat jadi lebih efektif. Itu. Nah, memang itu menjadi tantangan bersama ya bagi semua pihak ya terkait
baik fasilitator, kemudian para peserta diklat, kemudian pengambil kebijakan, tentu menjadi bagaimana supaya efektif untuk pembelajaran ini. Ini tantangan ke depan kita, terutama kita kaitkan tadi terkait era digital 4.0 ini. Baik Mas Jarod, ini saya sedikit ini tadi kan kita bicara tentang paradigma. Paradigma itu terbentuk tidak lepas dari aktor, ya kan. Perlu perubahan kan, merubah dari sebuah paradigma yang awal, misalnya katakanlah paradigma yang orang berpikir bahwa pembelajaran itu klasikal. Belajar itu duduk di kelas, mendengarkan, atau bahkan di yang klasikal sendiri kemudian ada paradigma juga ya, cara pembelajaran aktif segala macam. Nah ini sekarang udah bergeser lagi medianya juga. Nah ini kan tentu melibatkan perubahan itu perlu para aktor ya, aktor yang untuk merubah ini seperti apa. Nah ini dalam menghadapi era 5.0 ini ada terkait tadi Mas Jarod menyebutnya adaptasi ya, adaptasi. Tentu saya menambahkan sedikit Mas Jarod, kalau mungkin nanti bisa diluruskan, kompetensi Mas. Adaptasi dan kompetensi. Ini tentu kan para aktor itu membutuhkan adaptasi, oke, penting. Tadi Mas Jarod menyinggung sedikit tadi, generasi X ini kan agak sedikit kita harus membiasakan, asisten dan membiasakan. Beda dengan generasi Z misalnya, itu kan lebih cepat, karena memang mereka dunianya memang seperti itu. Kita dari kecil dunianya pembelajaran klasikal ya, mungkin sampai kuliah kan juga masih klasikal, nggak ngalami daring gitu. Nah ini faktor adaptasi ini menurut saya ingin meminta pendapat Mas Jarod terkait adaptasi ini Mas Jarod untuk aktor, untuk perubahan di era digital ini. Bagaimana sih proses adaptasi yang menurut Mas Jarod bisa efisien itu dari generasi ke generasi itu? Bagaimana Mas Jarod? Kalau ngobrolin adaptasi, maka ya harapannya seluruh pelaku dalam proses pembelajaran itu mau berubah tentunya ya. Karena dunia berubah, maka orang harus berubah juga gitu. Kalau paling yang harus berubah di semua pelakunya itu kemampuan literasi digital, literasi digital, gitu. Baik fasilitator, peserta, juga penyelenggara atau pengelola diklat di lembaga-lembaga kediklat. Yang nggak kalah pentingnya adalah user dari para peserta yang akan belajar. Kan usernya juga perlu paham bahwa sumber daya manusia yang mereka miliki akan berkembang kemampuannya jika dia belajar, tapi proses belajarnya sekarang berubah loh gitu. Mereka juga harus dilibatkan. Kesemuanya tadi minimal literasi komputer. Terus untuk fasilitator dulu deh yang paling penting gitu. Walaupun peserta juga penting gitu kan. Fasilitatornya harus bisa tadi tuh memberikan pembelajaran yang efektif tapi dengan pola daring. Caranya bagaimana dia bisa memindahkan hal-hal baik di kelas klasikal yang nggak monoton cuman ceramah doang harusnya. Kalau dia di kelas bisa bikin studi kasus, dia di kelas bisa demonstrasi, nah itu harusnya bisa dipindahkan ke kelas daring. Bahkan tidak hanya sekali main di kelas. Kalau sekarang berarti dia apa yang dulu dia demonstrasikan, apa yang dia sampaikan dalam bentuk studi kasus itu bisa dipindahkan ke konten-konten yang bisa diulang-ulang untuk dipelajari orang. Misalnya dibuatkan videonya dan lain sebagainya. Nah itu kemampuan itu juga harus dimiliki tuh fasilitator untuk menyiapkan video pembelajaran, menyiapkan studi kasus yang memang baik, yang sebenarnya dulu dia pernah lakukan tapi waktu pindah ke Zoom kayaknya kok cuman bisa ceramah doang di depan layar gitu kan. Terus orang hanya mendengarkan. Nah itu harus bisa eksperimental, mereka diskusi, pindah juga ke Zoom bagaimana proses diskusi itu supaya menarik. Nah itu kemampuan itu harus dimiliki oleh si fasilitator. Terus yang kedua pengelola dulu deh. Jadi pengelola juga harus punya pengetahuan, kompetensi lagi tadi, literasi digitalnya, bahwa apa saja yang harus disiapkan, sarana prasarana, konten seperti apa yang bisa, sehingga nanti bisa kolaborasi sama fasilitatornya menyediakan apa saja di dalam menu-menu proses pembelajaran
5.0 tadi. Terus peserta gitu. Kita membayangkan sarana prasarana hanya pengelola sama fasilitator gitu. Padahal di sisi yang menerima juga harus punya sarana prasarana. Nah, itu juga harus tersedia gitu. Kalau nggak tersedia, maka kita harus bisa membantu menyediakan kepada mereka, atau tadi menginformasikan kepada user di tempat para peserta bekerja untuk bisa menyediakan. Terus si usernya tadi, pimpinan di entitas yang mengirim para peserta juga berubah juga paradigmanya, tambah literasi komputernya, terus tahu juga bahwa model pembelajarannya karena bisa daring, tagline kita itu bisa belajar di mana saja, kapan saja gitu kan, dengan cara apa saja gitu kan. Learn from everywhere, anytime, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu mereka juga harus paham gitu, sehingga bisa memberikan waktu tersebut kepada para peserta. Memang peserta bisa belajar sambil bekerja, tapi pada saat belajar juga diberikan waktu yang memadai untuk mereka bisa memenuhi waktu belajar tersebut. Oke Mas Jarod. Tadi yang disampaikan Mas Jarod ada ini Mas Jarod. Saya ingin menanyakan yang tadi terkait yang pertama tadi, yang aktor yang pertama yaitu fasilitator. Ini kata dari penjelasan Mas Jarod tadi yang cukup harus melakukan upaya lebih ya, fasilitator tentu saja kan harus berubah lebih dalam karena begini, ketika kita daring, yang pertama orang yang fasilitator belum berubah, jadinya pembelajarannya dari searah kan. Iya. Kita hanya ceramah, mendengarkan. Kalau misalnya lewat Zoom, kameranya nggak dinyalain, siapa tahu mereka tidur juga nggak. Nah, ini kan fasilitator punya usaha yang lebih dan semangat lebih untuk bagaimana membuat pembelajaran menjadi dua arah, lebih menarik. Ini kan tantangan sendiri Mas Jarod. Nah, tadi terkait juga bagaimana kita memberikan media pembelajaran, tentu aja media pembelajaran digital yang menarik kan. Ini kan tentu fasilitator menjadi ditambah lagi literasi digitalnya ya. Tidak hanya kalau dulu materi, materi, kemampuan mengajarkan materi, dia mengajarkan bagaimana mengajarkan itu biar jelas pada fasilitator. Tapi ini tambah lagi nih literasi digital. Bagaimana dia membuat media pembelajaran, ya kan? Ya. Nah, tidak semua kan saya melihat tidak semua. Ini kan tidak semua fasilitator tentu memiliki kemampuan membuat media pembelajaran yang menarik. Tidak semua. Karena saya melihat untuk membuat media pembelajaran kan juga yang tidak mudah, yang terutama di kita membutuhkan teknik-teknik tertentu, apalagi terkait dengan literasi, kemampuan komputer, kemampuan campuran banyak kan, termasuk mungkin desain grafis atau mungkin sedikit tahu tentang pemrograman dan sebagainya. Nah, menurut Mas Jarod ini fasilitator ini bagaimana saat ini, yang terutama khususnya dalam ini di Badiklat, untuk mengembangkan kompetensi terkait kemampuan pembuatan media digital itu seperti apa Mas Jarod yang diharapkan Mas Jarod saat ini Mas? Ya. Keunggulan fasilitator itu dia pasti punya kemampuan yang ada di BPK terutama sekarang, punya kemampuan untuk mendesain pembelajaran. Oke. Tapi kalau dia hanya terpaku pada pola pembelajaran yang lama, yang model klasikal, tidak cukup. Gitu. Sekarang dia harus banyak kolaborasi untuk membuat konten-konten yang tadi tidak mengandalkan ketemu tatap muka sekali gitu. Nah, nanti dia bisa tadi yang memfasilitasi dengan menyusun konten. Nah, menyusun kontennya itu perlu kolaborasi. Dia bisa kolaborasi. Sekarang di Badiklat kita punya namanya bagian teknologi pembelajaran. Di sana pengelola Diklat menyediakan sumber daya, tidak hanya sarana prasarana, sumber daya manusia untuk bisa membantu para fasilitator mengembangkan desain yang tidak lagi tradisional gitu kan. Nah, bisa tuh diskusi apa yang mau dibuatkan kontennya, entah idenya dari manajemen atau idenya dari si fasilitator. Lalu bisa juga kolaborasi dengan subject matter expert. Sekarang misalnya di pengelolaan keuangan, tentang pemeriksaan gitu kan. Jadi bisa mengundang talent kalau kita bisa padu padankan dengan talent management, maka talent yang ada itu bisa kita hubungi
nanti fungsi fasilitator mungkin jadi coach ya. Anda mau bikin project apa sehingga bisa dijadikan proses pembelajaran. Nah nanti desainnya fasilitator yang membantu, tapi konten isinya, substansinya para subjek matter expert. Nah itu bisa dibuatkan jadi konten bersama, melibatkan para pihak tersebut. Nah teknologinya udah tersedia tadi seperti kita bicarakan, tinggal mau dimanfaatkannya gimana gitu. Tapi perubahan paradigma, perubahan mindset dulu. Berarti intinya sekarang secara kelembagaan sudah didukung ya dengan adanya tadi bagian teknologi pembelajaran yang sudah ada, tinggal dikenalkan dan dikembangkan dan meningkatkan kolaborasi itu tadi, kolaborasi antar fasilitator dengan bidang di teknologi pembelajaran, dan itu nanti kan akan terus berkembang ya. Dan dua-duanya nanti akan menghasilkan kreativitas tentu saja. Itu kan penting juga karena tentu saja sahabat pembelajar tentu akan biar ketika ikut diklat itu tidak bosan dan kreativitas yang muncul, karena yang kita rasakan kalau daring itu tidak didasari ide-ide yang baru, kreativitas pembelajaran yang baru, kita akan cepat sekali bosan. Apalagi daring, mata akan cepat lelah, Mas Jarod. Dan itu ujung-ujungnya ya kita tutup kamera jadinya. Mas Jarod, kembali kita di tadi kan Mas Jarod sudah menekan ada didukung oleh secara kelembagaan. Nah ini sekarang terkait dengan peserta nih, Mas Jarod. Peserta tadi Mas Jarod, kita juga perlu nih peserta itu kan kadang ketika kita misalnya daring, apakah ini sudah terfikirkan Mas Jarod? Kayak misalnya saya ingin menjadi peserta, misalnya saya dari rumah, jaringan internet setiap orang kan berbeda nih Mas Jarod. Ini kayak saya itu ngalami diklat nih, udah berapa kali setiap hari mesti putus Mas Jarod, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi. Pagi lancar, sore udah agak hilang. Belum lagi mati lampu. Mati lampu bergiliran itu sangat, apalagi kalau kita diklat, saya lihat teman-teman tuh selalu menyediakan jaringan internet dua provider ya. Dua provider yang berbeda untuk cadangannya. Minimal tethering lah lewat handphone gitu. Nah, ini kan menarik Mas Jarod. Tentu ketika daring akan makin banyak kayak kemarin itu kan tentu kita harus memikirkan juga untuk kelancaran. Jadi kalau misalnya secara kelembagaan kita sudah didukung, fasilitator sudah didukung dengan suatu teknologi tentu. Nah, bagaimana nih dengan para peserta ini yang di masing-masing rumahnya ini? Ini menurut Mas Jarod, dukungan apa sih dari lembaga untuk kelancaran itu khususnya terkait dengan yang para pesertanya ini? Bagaimana nih Mas Jarod? Baik. Jadi permasalahan itu muncul tuh di riset kemarin, antara lain kenapa menganggap e-learning, full e-learning itu belum terlalu efektif. Antara lain ya tadi jaringan segala macam ya. Tips and triknya pertama bagi pesertanya ya, kalau dia ikut daring, maka tadi disediakan memang wifi dan backup cadangannya. Lampu mati berarti ada genset dan segala, atau minimal UPS agar komputernya bisa nyala. Tapi masalah itu sebetulnya terjadi kenapa? Karena pola pembelajaran kita masih yang mengandalkan sinkronus tatap muka bersama-sama. Otomatis kalau orang bersama-sama semuanya pakai jaringan yang di BPK saja gitu kan, nge-zoom bareng ya pasti akan berpengaruh. Nah, dari sisi lembaga pertama tadi bisa menyediakan lah ya penggantian uang untuk bisa berlangganan. Tapi bisa juga dari sisi bahwa belajarnya ya jangan selalu sinkronus. Bisa belajar kapan sajanya itu dibuka. Ujiannya kapan saja itu dibuka. Jadi mereka bisa memilih waktu. Oh, kalau bersamaan pagi hari agak padat jaringannya, ya dia bisa memilih di siang atau malam hari, sehingga terdistribusi bebannya. Nah, itu yang dari lembaga juga bisa menyediakan tuh proses pembelajaran yang tidak mesti orang ketemuan bareng, melaksanakan bareng, ujian bareng gitu kan. Tapi didistribusi kapan waktunya. Nah, itu bisa juga. Nah, yang seperti itu kita memang agak jarang menjalankannya. Yang kalau belajar asinkronusnya sudah ada, tapi terus proses full e-learning tapi semuanya bisa secara otomatis asinkronus sampai evaluasinya. Nah, itu kita belum merancang yang demikian. Mudah-mudahan nanti kita bisa merancangkan seperti itu. Padahal kita sudah pernah mencobai ikut, misalnya Mas Irfan pernah ikut ujian sertifikasi yang
online gitu kan. Ya gitu kan kita belajar sendiri, ujian sendiri, waktunya agak bebas kan, nggak harus bersamaan. Nah kita mau bikin mungkin model polanya begitu, yang kalau ada proses kediklatan yang agak serius tapi kita rancang dengan baik demikian. Nah itu bisa mendistribusi kekurangan yang nanti bayangan kita akan menjadi kendala buat peserta soal jaringan. Terutama juga konten, selain jaringan, peserta pengen tentu kontennya menarik, nggak monoton. Jadi itu juga diperbaiki gitu peserta. Nah selain itu untuk pesertanya juga yang harus berubah adalah disiplin. Gitu. Kalau udah diberikan menunya boleh kapan aja, ya dia harus disiplin. Misalnya sehari walaupun durasinya cuma 3 jam sehari, kapan saja ya dia harus penuhi itu gitu. Jangan saya baca cuma 1 jam terus ujian, nanti kualitasnya menurun. Nah, dia harus disiplin untuk bisa memanfaatkan waktu yang lebih longgar pada saat pola e-learning dengan belajar lebih serius di waktu yang sudah ditentukan gitu. Oke. Mas Jarod, kembali lagi Mas Jarod, terkait ini kan tujuannya ujung-ujungnya kan kita pengen belajar yang efektif ya Mas. Iya. Semuanya bisa dilaksanakan. Tujuannya kan efektif, para peserta didik bisa mengerti apa yang telah diajarkan. Nah, sekarang tadi Mas Jarod sudah memberikan solusi. Kita bisa pakai sinkronus dan asinkronus untuk solusi tadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ini. Ini yang terkait e-learning yang asinkronus. Ini kan saya membandingkan di dunia pendidikan ya Mas. Dunia pendidikan kan tentu secara umur kan berbeda dengan kita ya, para peserta diklat. Para pendidik di yang e-learning tentu akan lebih bekerja keras untuk menghadapi para mahasiswanya agar lebih bisa mau gimana belajar gimana. Nah ini menurut Mas Jarod ini kan sudah mulai diterapkan ya, saya lihat sinkronus dan sinkronus ini, terutama ini kita bisa Mas Jarod bisa membandingkan ini yang CPNS, nanti yang sudah para pelaksana BPK ya, pemeriksa muda. Nah, Mas Jarod membandingkan nggak nih dengan dua sistem sinkronus dan sinkronus ini? Apakah para fasilitator butuh kerja keras ini untuk e-learning terkait dengan pada metode asinkronus ini? Karena ini kan belajar dimanapun silahkan. Ini mengalami penurunan nggak Mas secara kualitas? Misalnya kalau diukur kan kualitas terkait dengan ujian ya Mas, kita lebih mudah mengukurnya lewat ujian, katakan lebih ujian. Mas Jarod selama ini mengamati nggak Mas terkait itu? Apakah mengenali penurunan atau nggak terkait itu Mas? Iya, jadi di awal kita pandemi kita langsung pindah. Nah itu kita memindahkan pola belajar di kelas ke kelas Zoom. Itu sinkronus semua tuh. Maksudnya sinkronus itu ketemuannya sudah diatur. Ya, okay. Hanya memindahkan kelas di fisik menjadi daring gitu. Nah terus kesininya kita mulai membagi, kayaknya kalau daring saja waktu belajarnya lebih terbatas gitu. Jadi kita mulai mengubah polanya dengan membagi, ada yang ketemuan terus nanti membiarkan, karena di kelas di kelas fisik juga sebenarnya kita memberikan kesempatan peserta untuk berdiskusi mandiri. Terus pindah ke Zoom, kita buka breakout room juga diskusi mandiri bisa belajar. Nah sekarang sinkronusnya kita batasi, terus waktu diskusi dan lain sebagainya kita namanya asinkronus. Gitu. Belajarnya mandiri, silakan mereka mengembangkan proses pembelajaran sendiri. Waktunya bukannya sebebas-bebasnya, tapi ada waktu tertentu yang durasinya sudah ditentukan. Gitu. Nah itu mereka belajar. Nah terus dari hasilnya bagaimana nih pas perubahan pola gitu kan? Sebetulnya kembali ke peserta masing-masing. Kalau dia mau disiplin sebetulnya tidak mempengaruhi kualitas. Gitu. Dikembangkannya kan hanya memindahkan polanya saja. Tapi begitu ada yang tidak disiplin, makanya tadi catatannya disiplin tuh. Diberi keleluasaan tapi mereka nggak memanfaatkan. Misalnya ketemunya di pagi hari gitu kan, 1 jam 2 jam gitu kan, terus siangnya tolong diskusi, terus mengerjakan tugas-tugas, dia ngerjain kerjaan kantor gitu kan. Lebih banyak kerjaan kantor karena diberi kebebasan gitu kan. Mereka banyak mengerjakan kerjaan kantor atau main lah atau apa gitu kan, nggak menggunakan waktunya dengan baik, sehingga bisa saja nanti
hasil diskusinya tidak baik, pas dievaluasi juga menjadi kurang baik. Jadi masalahnya karena begitu diberikan keleluasaan tadi, harusnya tadi mindsetnya harusnya disiplin, memang mengerjakan tugas dengan baik, mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, kalau dia tidak disiplin, sebetulnya sama aja kalau di classical atau di distance learning, begitu dia tidak disiplin maka berkurang. Jadi sebetulnya bagaimana menjamin kita bisa tetap memantau mereka menjalankan proses pembelajaran dengan disiplin tadi, supaya kita tahu mereka tetap mengikuti proses pembelajaran pada sesi-sesi asinkronus. Nah, Mas Jarod, kembali lagi, berarti kata kuncinya kan kedisiplin ya, Mas Jarod. Nah, ini kan akan beda ya dengan dunia misalnya pendidikan mahasiswa atau apa. Kita akan mereka pendidik, saya melihat mereka mungkin ada yang menggunakan cara-cara tekanan, katakanlah seperti itu, tekanan agar mereka bisa berdisiplin. Nah, ini kalau di Badiklat, Mas, ini kan kita sudah dewasa semua, sudah bekerja semua, punya beban kerja yang macam-macam, Mas. Bagaimana fasilitator agar ini berdisiplin, Mas? Apakah pakai cara-cara pendekatan apa sih? Ini penting saya kira, Mas, karena ketika orang sudah untuk mencapai disiplin itu biasanya kan ada paksaan, Mas. Syukur-syukur kita sudah mencapai budaya disiplin ya. Kalau budaya disiplin kan nggak perlu dipaksakan, sudah terinternalisasi dengan kita. Tapi untuk mencapai budaya internalisasi disiplin tadi di pembelajaran kan tentu ada rangsangan-rangsangan agar mereka bisa disiplin. Menurut Mas Jarod, apa sih yang tepat biar para peserta ini bisa dengan disiplin? Nah, ini khususnya kalau kita mengharapkan ke depan sudah menjadi budaya ya, kita bersama mengharapkan seperti ini. Nah, untuk mengawal itu butuh suatu stimulus, Mas, agar mereka berdisiplin. Nah, yang tepat seperti apa, Mas Jarod? Ini agak, karena saya juga ngajar di kampus ya. Jadi agak meniru sedikit. Di sana kan memang proses pembelajarannya masih pedagogi, sedangkan di lembaga kediklatan kita sudah andragogi. Jadi mungkin ada unsur pedagogi. Jadi setiap sesi-sesi pembelajaran itu, kalau kita di kampus setiap minggu habis belajar sekarang, minggu depan itu biasanya kita kasih kuis. Dan kuis itu masuk unsur penilaian. Iya. Gitu. Nah, ada kuis-kuis. Jadi kita bikin kuisnya juga yang fun, tapi memang terkait materi-materi yang sudah dipelajari atau bahkan yang akan dipelajari. Jadi tandanya mereka belajar dulu sebelum sesi dimulai atau sudah belajar dari sesi sebelumnya, kita bikin kuis gitu. Jadi kuis tidak hanya di awal, di akhir, tapi di sepanjang proses bisa aja gitu kuis kita berikan ke peserta, dan rangsangannya adalah harus masuk ke sistem penilaian secara keseluruhan. Kalau hanya sekedar kuis saja, kurang mungkin rasa tanggung jawab mereka untuk bisa mendapatkan nilai baik gitu kan, sebagai tanda mereka memang sudah belajar. Nah, kalau di kampus masih bisa gitu, jadi kan kita paksa mereka nanti kuisnya juga mendadak, terus tapi udah diinformasikan di awal di pembahasan silabus bahwa setiap nanti sesi ada kuis. Mereka harus belajar. Kalau kuisnya nilai jelek, nilainya itu akan masuk ke dalam penilaian secara keseluruhan. Jadi kalau pengen dapat nilai A, kuisnya juga harus bagus. Nah, ini bisa diinklusifkan di model pembelajaran kita dari satu kesatuan LMS gitu, kediklatan. Terus mereka bisa belajar, ada stimulus bahwa setiap saat mereka harus menunjukkan hasil pemahaman mereka, salah satunya dengan kuis. Tapi bisa juga pola-pola evaluasi yang tidak hanya di akhir gitu, tapi memastikan di dalam proses yang setiap agak panjang ya, itu mungkin ada evaluasinya. Tadi Mas Jarod mengatakan kalau di kampus pedagogi ya. Kalau di kita sudah andragogi tadi. Iya, yang tadi bisa memaksa. Bisa memaksa itu. Nah, menurut Mas Jarod, di Badiklat PKN gimana? Udah ada unsur pedagogi atau memang pure andragogi itu? Kita andragogi karena memang orang dewasa, harapannya mereka sadar sendiri, disiplin, tapi tadi bisa dirangsang dengan pola-pola tadi ya, melaksanakan kuis, tinggal mungkin dimasukkan ke dalam mekanisme pembelajaran gitu. Jadi apakah ini menjadi unsur penilaian yang nanti masuk ke dalam hasil pembelajaran? Terus kalau nanti hasil pembelajaran secara keseluruhan berdampak juga apa? Nah, itu informasi itu
diberikan kepada peserta sehingga mereka termotivasi untuk belajar lebih baik, terus mendapatkan nilai lebih baik, terus kompetensinya memang pengen kompetensinya meningkat jadi lebih baik lagi. Oke. Ini tadi kan Mas Jarod berarti masih memakai stimulus pedagogi ya? Iya. Bagaimana dengan fasilitator yang lain untuk di ini, Mas Jarod? Apakah ini seragam memang berlaku di Badila PKN atau? Makanya seharusnya dimasukkan dalam mekanisme. Oke, berarti gitu. mekanisme. Jadi setiap diklat diharapkan proses pembelajarannya ada unsur ini, dinilai ini. Gitu. Berarti ini termasuk masukan juga ya? Sehingga memaksa fasilitator untuk mengembangkan itu proses evaluasinya. Tapi ini terkait ini kembali lagi ke fasilitator tadi. Pedagogi kan ada ilmunya nih Mas Jarod. Ya. Apakah fasilitator di BBK itu dibekali ilmu-ilmu terkait pedagogi? Karena itu dengan termasuk bagian perubahan. Ya, karena kan latar belakang kita kan tidak semuanya pendidikan ya. Kalau kita latar belakang ilmu pendidikan, ada mata kuliah pedagogi gitu. Setahu saya dulu kalau dosen, walaupun dia latar belakangnya bukan pendidikan, jadi dosen kan ada pendidikan pedagogi di sini. Nah, menurut Mas Jarod, penting nggak sih kita di fasilitator di BBK itu dididik untuk ada unsur-unsur pedagogi di situ? Perlu juga kan perkembangan perubahan mekanisme pembelajaran itu kan dinamis jadi ya. Harus selalu menyesuaikan tadi termasuk tadi kan teknologi pembelajarannya. Kalau sekarang mungkin trennya baru mindahin ke video gitu. Jadi konten karena lihat di YouTube, nanti mungkin jadi animasi, metaverse dan lain sebagainya kan nanti kita harus belajar lagi gitu, nggak berhenti. Karena pedagogi kan juga terus berkembang ya. Iya, teori klasik sampai apalagi sekarang era digital 5.0 ini tentu pedagoginya juga berkembang. Oke, Mas Jarod. Ini yang terkait dengan tadi kekuatan dan hambatan ya Mas Jarod. Tantangannya itu kan di era digital 5.0 itu cukup besar kekuatan hambatan. Nah, saya ingin bicara tadi kembali ke generasi tadi. Baby boomer lah katakanlah seperti itu. Kalau kebanyakan kita X ya Mas Jarod, ini kan ada Z, apalagi CPNS sekarang ini kan masih generasi yang sangat melek digital lah katakanlah seperti itu. Nah untuk generasi-generasi yang old ini ya Mas Jarod, ini kan masih ada nih Mas Jarod. Oke, kalau yang generasi Z dan ke bawah ini kan mereka sudah dengan sendirinya sudah terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu. Generasi X dan sebelumnya ini kan generasi yang butuh ekstra untuk melakukan perubahan terkait teknologi ini. Jadi saya pernah melihat katakanlah teman yang menjelang pensiun ikut diklat. Awal-awal dulu untuk mengoperasikan Zoom aja cukup kesusahan Mas Jarod. Cukup kesusahan. Bahkan ketika kita rapat online untuk share aja, karena pada waktu itu kan pandemi luar biasa ya. Kita nggak bisa mungkin tatap muka ke kantor, kita tidak mau rapat harus pakai Zoom misalnya atau media lainnya. Misalnya sharing untuk bisa dibahas, kesulitan tidak bisa. Nah, kadang ini menjadi katanya disrupsi ya, dan ada semacam teknologi yang harusnya menghambat menjadi membuat efisien jadi terhambat Mas Jarod di sini. Nah, untuk mengantisipasi itu Mas Jarod, apa yang harus kita lakukan ini untuk biar akselerasi katanya sifat adaptasi itu cepat. Tapi saya dengan catatan nih Mas Jarod, saya lihat ini kondisi eksternal ya Mas Jarod, dengan pandemi ini kan terdorong mau tidak mau mereka dengan cepat menguasai, dan saya lihat sekarang hampir 80% ya saya lihat ini sudah bisa mengoperasikan Zoom. Nah ini kan tantangan kedepannya, ini kan media kan akan terus berubah. Zoom kan juga tidak mungkin seperti itu, akan terus berubah, teknologi akan terus berubah. Apa yang dilakukan oleh kita nih Mas Jarod? Jadi jangankan di kalangan peserta ya Pak ya, di kalangan fasilitator saja nih, bukan di BPK tapi ya, di teman-teman kalau teman-teman WI lain dari instansi lain itu mengoperasikan Zoom juga masih banyak yang gagap gitu kan, mau sharing yang ada videonya lupa nyalakan audionya, sharing file gitu kan, mau buka file masih banyak kendala. Jadi itu juga dialami di fasilitator, bukan hanya peserta. Nah, tapi belajarnya bisa cepat tadi ya. Jadi kalau hitungannya Mas Irfan sudah 80%. Jadi masih ada gap nih 20% harusnya nggak jadi masalah gitu kan. Karena
yang masalah ini akhirnya menarik diri tuh dari proses belajar. Gitu. Nah caranya kalau gap antara milenial sama Gen X dibanding generasi lama mungkin di literasi komputernya. Nah tapi orang Gen X, baby boomers kayak pengalaman yang biasanya kalau di kelas mereka bisa langsung menyampaikan pengalaman mereka. Nah sekarang kok nggak bisa ya? Gitu kan, nggak ada yang lihat gitu kan, saya dilihat apa enggak nih kalau saya ngomong gitu kan, akhirnya dia mau share file ini gimana, jadi akhirnya ragu-ragu. Nah itu yang dirangsang gitu, dibantu supaya mereka waktu belajar di kelas yang virtual atau dia melakukan proses pembelajaran asinkronus, dia masih bisa loh sharing pengalamannya. Nah itu misalnya dibantu tadi kalau lagi kelas virtualnya dibantu mau sharing apa, filenya bisa dibantu ditampilkan oleh orang lain, kan bisa tuh saling sharing. Atau kalau caranya kita pandu bersama-sama, Pak filenya di mana dibuka. Nah itu fasilitator harus bisa punya kesabaran lebih untuk melakukan hal tersebut. Jadi supaya mereka juga merasa tetap ikut terlibat di dalam proses pembelajaran sesuai eranya tadi masing-masing. Jadi biasanya Gen X sama baby boomersnya itu sukanya sharing pengalaman. Nah itu harus difasilitasi supaya mereka bisa pindah di situ, bisa berbagi. Kalau di kelas asinkronus, misalnya dia di luar virtual meeting kan, nah dia tetap bisa berbagi dengan koleganya yang misalnya di saat sama-sama satu unit kerja. Nah dia bisa mengarahkan dulu ke temennya, nanti bagian presentasinya mungkin temen yang milenialnya gitu. Nah itu bisa dengan cara demikian kita menginformasikan dan memberikan penugasan yang tadi, jangan semuanya orang Gen X satu kelompok terus yang satunya milenial semua gitu kan. Yang ini ngasih taunya gegap gempita tapi minim contoh, yang banyak contoh tapi nggak bisa ngasih lihat gitu kan. Nah jadi harus dipandai-pandai juga di ramu suasana kelasnya begitu. Oke Mas Jarod. Tadi kan kita bicara yang generasi, mohon maaf, yang old. Iya. Saat ini saya ingin bicara yang generasi Y dan milenial nih Mas Jarod. Saya lihat memang saya sempat diskusi nih dengan generasi yang Z dan yang milenial ini. Pola pikirannya kadang melesat demikian jauh, Mas Jarod. Teman-teman ini para mungkin sahabat-sahabat pembelajar juga yang generasi Z atau milenial ini, mereka punya daya imajinasi yang cukup luar biasa Mas Jarod terkait teknologi. Kan mereka pernah mendengar nih waktu pandemi ini kita kan BPK mengembangkan juga remote audit, terutama yang saya dengar atau di AK4 ya, cek fisik tuh remote audit dan gitu. Si teman diskusi ini sih pernah bilang gini, kenapa di Buddy Club tidak membuat teknologi pembelajaran yang seakan-akan di Buddy Club seakan-akan kita bisa cek fisik di situ. Nah, ini kalau ke depan kita bicaranya secara teknologi ke depan metaverse ya. Tapi ini kan kita sudah bisa nih remote audit ini. Iya. Kenapa kita nggak diadopsi aja di Buddy Club sehingga seakan-akan walaupun itu tidak pemeriksaan murni lah, tapi kita bisa melihat secara digital nih kalau meriksa jalan, meriksa apa secara remote audit seperti apa. Ini kan akan sangat menarik Mas Jarod. Betul. Sangat menarik sekali dan kita seperti di dunia nyata ini. Jadi tidak kita kalau pembelajaran daring kan seakan-akan antara gap ya antara dunia maya dengan dunia nyata. Tapi ketika dunia nyata itu bisa kita visualisasikan, kenapa enggak? Karena memang dalam faktanya kita bisa kok melakukan itu selama pandemi, audit fisik melalui itu. Jadi yang sekarang terjadi cuma yang dipindah informasinya lewat omongan ya. Iya. Nanti kalau ngaudit ini begini. Iya. Gitu, kalau daring kan agak susah. Cuma diomongkan. Gitu. Nah ada usulan seperti itu Mas Jarod. Ya. Bagaimana sih ketika kita ngaudit jembatan tapi secara online, Nah, saya menarik juga ini. Mungkin mumpung ada Mas Jarod yang di sini. Gimana ini Mas Jarod? Ya. Apakah ini dimungkinkan untuk dimasukkan di dalam suatu kurikulum? Sangat mungkin, betul Mas Irfan. Jadi yang pertama minimal tadi kan diomongin, itu nggak menarik tuh. Mungkin kenapa dibilang nggak efektif, belum efektif itu juga salah satu itu. Mungkin yang hal minimal bisa kita lakukan di awal adalah memberikan contoh simulasi model bagaimana pemeriksaan fisik secara jarak jauh begini. Nah itu ada gambarnya, ada tampilannya gitu lewat animasi
gitu misalnya ya. Itu bisa dilakukan. Yang kedua tadi yang belum kita lakukan itu tadi kolaborasi dengan teman-teman subject matter expert, misalnya auditor. Jadi mereka bisa dirangsang dengan tolong kalau lagi pemeriksaan fisik didokumentasikan dalam bentuk video. Jadi nanti videonya bisa kita ambil terus kita fasilitator menjelaskan dengan tayangan video tersebut. Jadi pelaksanaan remote auditnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Itu pernah kita dapat waktu belajar dengan Korea itu, SAI Korea itu. Jadi tahun tahun lalu kita belajar, mereka juga menjelaskan, tetapi memang hanya satu sesi saja bagaimana mereka memanfaatkan remote audit terus ke proses pembelajaran gitu. Jadi mereka itu ngambil gambar, video pada saat mereka melakukan proses audit, remote auditnya. Terus di pembelajaran si profesornya menjelaskan ini prosesnya begini-begini, sehingga mereka bisa belajar melihat tuh proses di lapangannya seperti apa secara realnya. Begitu. Nah itu yang kalau ada kan sekarang teman-teman ngaudit bikin pakai remote audit tapi nggak ada dokumentasi pelaksanaan, yang ada kan KKP ada, tapi bagaimana proses pelaksanaan dari persiapan sampai jadi dokumentasi pemeriksaan kita nggak tahu. Nah itu kalau kita kolaborasi, kita bisa sebetulnya apa yang dibutuhkan peserta diklat untuk mengetahui bagaimana proses remote audit, mulai dari mana sampai kemana. Nah kita bisa nanti tolong yang didokumentasi bagian ini sampai sini, nanti kita memberi narasinya. Nah gitu, jadi kolaborasinya demikian sehingga pada saat teman-teman ngaudit mereka juga bisa mengundang kita juga kita mau nih proses audit kita didokumentasikan nih, teman-teman Tekjar nanti mungkin terlibat mendokumentasikan sampai di sini kita edit untuk bisa dibuat narasi-narasinya. Nah gitu Mas Irfan. Oke, itu terkait pemeriksaan fisik ya. Pengennya seperti itu ya. Bisa pemeriksaan kas, banyak pemeriksaan itu bisa didokumentasikan baik yang remote dan tidak remote, tapi bisa divisualisasikan. Oke. Karena kan di kita itu kan butuh prakteknya ya Mas Jarod, butuh praktek, terutama untuk teman-teman yang masih misalnya pemeriksaan pertama, itu kan butuh pengen tahu tuh sebenarnya di lapangan seperti apa. Nah, ini hasil diskusi dengan CPNS nih, seperti itu. Terutama mereka yang non akuntansi nih. Nah akuntansi untuk melakukan praktek audit misalnya secara daring ini seperti apa sih, seandainya memang secara digital bisa terlihat praktek-prakteknya misalnya seakan-akan oke, kita punya lab audit misalnya, tapi lab audit itu seakan-akan dipindah di area digital. Nah, ini kan menarik nih kan, dan itu tentu kita menjadi tantangan tersendiri ya di situ tadi mewujudkan seperti itu. Tantangannya terutama tentu teknologi ya, teknologi yang akan terus kita kembangkan. Kemudian terkait dengan tantangannya terkait dengan anggaran gitu kan, kemudian regulasi juga mungkin kalau kita diperlukan untuk tantangan-tantangan seperti itu. Nah kemudian Mas Jarod terkait ini Mas Jarod, kurikulum Mas Jarod. Nah kurikulum di Badiklat sekarang ini kan tentu mau tidak mau mengadopsi, mau tidak mau ya harus menyesuaikan dengan era digital 5.0 ini. Yeah. Menurut Mas Jarod bagaimana sih kurikulum di Badiklat ini yang Mas Jarod ketahui, apakah memang sudah kompatibel dengan era digital 5.0 ini? Iya. Jadi kalau kurikulumnya kita kan pada saat akan mendeliverikan suatu rangkaian diklat lah baru kita menyiapkannya. Nah itu harus menyesuaikan pola pembelajaran apa yang akan dilaksanakan. Nah kalau dengan yang tradisional dulu kan kita memang punya rangkaian kurikulum ini, nanti kita akan membawakannya di depan kelas. Itu mungkin satu pilihan. Tetap ada, mungkin tetap harus disediakan kalau memang masih ketemu di kelas. Lalu kita harus juga punya yang kalau mau pakai blended. Nah itu kurikulumnya juga harus tersedia. Bagaimana proses yang blended, yang campuran ada daring sama luringnya. Kalau mau full e-learning juga harus disiapkan. Nah ketiganya walaupun satu tema diklatnya sama, mungkin kurikulumnya berbeda itu, gitu kan, gitu, karena pendekatan dan pola pembelajarannya berbeda. Jadi harus disiapkan masing-masing. Dengan full e-learning, contohnya misalnya kalau misalnya kita pilihannya full e-learning, maka persiapannya harus lebih panjang karena kita harus sudah menyiapkan materinya semuanya di dalam LMS-nya, Learning Management System.
mulai dari pemahaman kediklatannya, isi kontennya, sampai mungkin evaluasinya. Kalau yang mau lengkap demikian tuh di dalam LMS. Jadi persiapannya harus lebih ketat dibandingkan kalau yang di klasikal. Jadi LMS menjadi sangat penting tuh kalau ada di dalam kurikulum yang full e-learning. Gitu. Jadi harus persiapannya lebih matang. Karena semuanya harus begitu sudah ada di running di situ, udah di dalam LMS itu kita jalankan. Nah, konten-konten yang lebih menarik di dalamnya itu juga harus disiapkan. Kalau ada form-form yang tadi ada proses pembelajaran yang membutuhkan praktek harus sudah tersedia. Jangan sudah di running diklatnya ternyata bahannya belum ada di dalam, kan menjadi mengganggu nanti proses pembelajaran gitu. Oke. Kemudian Mas Jarod, ini termasuk tantangan ke depan. Nanti ketika kurikulum sudah mengadopsi misalnya kompatibel dengan digital 5.0, otomatis mau tidak mau kan kita tidak lepas dari e-learning ya. E-learning. Ini terkait sarana dan prasarana nih Mas Jarod. Sarana dan prasarana ini kan kalau saya melihat di beberapa perusahaan ya, mungkin Mas Jarod bisa meluruskan nanti, beberapa perusahaan itu kan sudah mulai, mereka sudah memakai teknologi informasi, mereka kemudian mulai meminimalkan yang namanya gedung otomatis karena mereka sudah dengan teknologi sudah bisa ini loh. Nah, saya lihat Berdiklat juga gitu ini 2 tahun ini sudah tanpa tatap muka kan, tanpa klasikal. Ini kan tentu ruang-ruang kelas jadi tidak dimaksimalkan untuk tatap muka klasikal gitu. Nah, menurut Mas Jarod kedepannya seperti apa? Apakah kita masih membutuhkan gedung yang cukup luas secara sarana prasarana, ataukah kita secara bersama-sama mengembangkan teknologi ya, bahan gedung juga kita perbaiki dengan baik dengan teknologi, atau kita mengedepankan teknologi, kita depankan teknologi lah ke depan, lebih mungkin sarpas terkait fisik bisa kita kurangi, kita arahkan ke pengembangan teknologi. Karena eranya sudah demikian ini Mas Jarod. Apakah masih perlu kita memanfaatkan ruang-ruang kelas ini? Yang pertama kita selanjutnya sudah punya ya Mas ya. Iya. ini gambaran ke depan nih kelihatan ini. Tapi kalau ke depannya pilihannya nih ya, klasikal pasti berkurang. Jadi memang optimalisasi apa yang sudah kita miliki pasti bergeser. Kalau masih akan mengoptimalkan yang ada, pilihan pilihan terbaiknya blended. Jadi masih bisa menggunakan sarana yang ada sekarang. Tapi mau tidak mau kita pasti bergeser kan ya. Porsi e-learningnya, walaupun sekarang kita udah e-learning, masih perlu banyak pembenahan. Jadi porsi e-learning pasti terus bagian menjadi lebih besar nantinya. Kenapa? Terbukti kita bisa menghemat anggaran dengan memindahkan proses pembelajaran dari yang klasikal ke e-learning. Jadi di mana keadaan ekonomi negara kita yang masih sulit, itu malah kita membantu sekali tuh proses pembelajaran dengan e-learning. Itu kita bisa menghemat anggaran sangat banyak. Tapi peningkatan sarana prasarana juga tentunya tetap harus dipenuhi ya. Tadi LMS yang lebih baik, terus bandwidth server yang lebih baik juga harus tetap dipenuhi kalau kita ingin mengejar optimalisasi dan efektivitas proses pembelajaran. Kalau kita nanti udah mau masanya metaverse, kita juga harus ikut ke sana gitu ya. Jadi anggarannya tersedia. Kalau dengan e-learning harapannya ya kita menghemat banyak di satu sisi, kita gunakan untuk investasi tadi ya, mungkin nggak ke kelas lagi, tidak ke sarana fisik bangunan gedung walaupun tetap dipelihara karena kita sudah punya, tapi juga harus memberikan prioritas peningkatan kapasitas pembelajaran e-learning dengan sarana prasarana yang lebih baik tentunya. Oke, terima kasih Mas Jarod. Kemudian tadi hambatan dan tantangan, saya kira itu menjadi PR kita bersama ya Mas Jarod untuk menghadapi itu semua. Kemudian itu Mas Jarod, ini kita bicara yang ke depan, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan di era digital
5.0 ini. Nah, saya mungkin kembali lagi tadi Mas Jarod terkait infrastruktur khususnya terkait teknologi informasi ya Mas Jarod. Ini sangat penting sekali di era digital ini. Tanpa itu, mohon maaf omong kosong ya Mas Jarod, tidak akan terjadi seperti itu. Nah, ini kesiapan BPK tadi menyatakan Mas Jarod di awal tadi mengatakan cukup siap dari hasil tadi. Nah, ini kan akan terus kita tingkatkan. Menurut Mas Jarod ini kan kebetulan Mas Jarod sudah keliling di Indonesia nih di beberapa perwakilan dan sebagainya. Apakah terjadi kesenjangan nih Mas Jarod terkait IT infrastruktur di BPK? Menurut Mas Jarod seperti apa terkait hardware dan softwarenya di kita ini? Karena kita ini kan tidak hanya pusat, kita di 34 perwakilan. Nah, menurut Mas Jarod selama ini, Mas Jarod kan sudah banyak berkeliling nih kan di banyak perwakilan. Nah, terkait dengan infrastruktur bidang teknologi informasi, ini terutama dalam tanda kutip yang dimiliki lembaga dan yang dimiliki individu, para pegawai ya. Kalau di pusat mungkin katakanlah oke lah kita sudah bisa dapat laptop. Masalah peminjaman laptop yang dengan spek yang tinggi, compatible untuk bisa menghadapi teknologi era 5.0 ini. Bagaimana teman-teman yang di perwakilan Mas Jarod? Ini tadi saya bicara terkait dengan lembaga di perwakilan sama dengan di individu para pelaksana ini. Gimana Mas Jarod? Jadi kalau kesiapannya sebetulnya karena kita sebagian besar kan pada saat pelaksanaan diklat itu ada di ibu kota provinsi ya. Yeah. Jadi relatif di barat terutama sudah bagus gitu. Di timur juga karena di ibu kota provinsi memadai lah, tapi memang ada beberapa tempat yang memang kurang. Tapi itu bisa disiasati kan pergi ke kantor misalnya. Di kantor itu bisa lebih baik untuk jaringan gitu. Nah, kalau tadi yang level individu tadi ya, gitu. Kalau dia ternyata di tempat, ternyata pas tempat tinggalnya memang kebagian yang kurang baik, ya itu tadi siasatnya tadi pergi ke kantor. Jadi kalau di kantor relatif semua perwakilan kita sudah relatif baik. Kalaupun mati lampu, kendalanya tidak hanya di timur, di barat juga beberapa, misalnya Bengkulu itu masih sering ada pemadaman. Tapi kalau di kantor kan ada genset minimal, jadi tetap bisa melakukan proses pembelajaran di sana. Terus tadi ya laptop misalnya, bagian laptop kayaknya distribusinya sudah lebih merata sekarang ya. Relatif sudah baik juga. Jadi kalau di BPK itu makanya sudah nilainya cukup baik. Tinggal mungkin kemarin kan pada saat menjalankan proses diklat secara bersama-sama. Nah itu yang jadi kendala. Gitu. Atau ketika serentak sama-sama, maka LMS yang digunakan kan satu tetap dari BPK. Solusinya tambah kapasitas server. Kecepatan jaringan yang dimiliki Badiklat berarti. Gitu. Sehingga si penerima juga bisa tetap menjalankan. Begitu juga kalau nge-zoom kapasitas Zoom, kalau servernya baik, jaringan BPK Badiklatnya juga baik, harusnya dari sisi kitanya nggak masalah, tinggal nanti penerima. Tadi penerima sudah kita kasih solusi. Gitu. Termasuk fasilitator kadang-kadang kan dari rumah juga, remote gitu kan. Tetap pakai backup, saya pakai wifi pagi sampai siang biasanya, nanti siang tethering. Ya, bisa kadang-kadang pesannya unlimited, tetap aja sepanjang hari bisa naik gitu. Jadi harus tetap disiasati, kalau perlu difasilitasi tadi kan. Ya, mudah-mudahan sebagai masukan juga nih Mas Jarod. Iya. Gitu. Jadi penguatan kapasitas teknologi informasi memang perlu mendapatkan prioritas. Oke. Tadi kan terkait hardware dan software nih. Saya kembali lagi tadi ke media pembelajaran digital. Ini kita sudah bersyukur nih, kelembagaan sudah ada yang di bidang teknologi pembelajaran. Dan saya lihat beberapa tadi, akhir-akhir ini tadi saya lihat di email ya, ada film kali kelihatannya itu bagian dari teknologi pembelajaran, kayaknya film di Badiklat. Itu kebetulan di-share di grup-grup saya, nanti teman-teman itu sudah bisa mengetahui ini ternyata ada teknologi pembelajaran nih bagian yang memang intens
menginformasikan terkait teknologi pembelajaran. Nah ini yang terpenting kan tadi Mas Jarod bilang adalah kolaborasi antara ada berbagai pihak ya, berbagai pihak kolaborasi. Nah kolaborasi itu kan tentu membutuhkan suatu pemahaman bersama ya Mas Jarod. Nah pemahaman bersama ini akan tercipta menurut Mas Jarod seperti apa? Apakah butuh intens, katakanlah sering duduk bareng ngobrol misalnya dengan bagian teknologi pembelajaran, karena tanpa itu kita tidak akan tahu nih intens bertemu kolaborasi, ataukah perlu ada session-session tertentu misalnya ada dilaksanakan kegiatan-kegiatan session, kapan nih kita ngumpul nih kita bicara dengan media pembelajaran. Nah menurut Mas Jarod gimana ini, bagaimana kolaborasi ini, apakah perlu session khusus ataukah biar tidak terjadi katakanlah like information ya di situ, itu kan penting informasi yang saling mendukung di situ. Gimana Mas Jarod? Iya. Jadi karena tadi pelaku proses pembelajarannya ada banyak pihak, jadi harus melibatkan nih. Kalau yang sekarang nih sudah relatif banyak konten yang kita buat ya untuk belajar. Jadi selain memang ada kelas, ada webinar, ada BPK Insight lewat podcast atau video. Yang perlu adalah kita harus meng-capture dulu kebutuhan. Capture kebutuhan. Gitu. Okay. Kebutuhan yang para peserta diklat, pegawai BPK butuh belajarnya apa sih? Nah, jadi kontennya itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka, entah di kelas, entah jadi webinar, entah jadi video pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi ini kalau di desain pembelajarannya judulnya kan analisis kebutuhan pembelajarannya. Nah, itu di-capture dulu sehingga kita tahu nanti kontennya memang sesuai kebutuhan gitu. Jadi pelakunya siapa yang berarti yang harus kita tangkap kebutuhannya. Nah para pegawai tentunya mereka butuhnya apa sih. Nah itu tetap sama di kelas klasikal juga begitu. Nah itu yang kita bawa untuk jadi konten, kebutuhan konten apa yang mereka butuhkan. Jadi begitu kita rilis nanti orang memang berminat, mau dimasukin ke kelas, mau jadi video pembelajaran yang mereka pengen lihat, tonton, oh iya saya pengen belajar itu tuh gitu. Jadi di capture dulu kebutuhannya. Selain ke pegawai, ke usernya tadi. Oh user, oke. Gitu, tanya bapak-bapak tahun ini ada diklat apa? Salah, ada beriksa apa gitu kan. Jadi ini nanti kontennya yang kita berikan. Terus supaya mereka juga punya minat juga kan, mereka bisa apa? Nah itu di capture juga tuh, gitu. Mereka pengen sharing apa? Nah itu di capture. Oh saya pengen ini, sebenarnya ada nih yang di sini yang bisa. Nah itu kita capture, kita bawa ke sini untuk bisa dijadikan konten, terus diberikan kepada mereka. Nanti kontennya baru kita paling cocok jadi kelas belajar yang e-learning gitu, atau jadi video pembelajaran saja, atau di webinarkan dan lain sebagainya, nanti kita bahas di sini. Tapi melibatkan semua begitu masuk di sini, dari teknologi pembelajarannya, dari fasilitator akan terlibat semua tuh, supaya bisa kasih menu yang pas kepada para sahabat pembelajar di BPK. Nah itu menemukan supaya pasnya tadi. Jadi mungkin yang sekarang kita sediakan belum pas, yang dibutuhkan malah belum tersedia. Nah itu yang kita kejar supaya gapnya semakin kecil sehingga seluruh konten kita memang sesuai dan polanya yang mana yang memang paling tepat buat mereka. Oke. Tadi Mas Jarod menyinggung masalah user nih. Ini saya mungkin saya akan sedikit menyinggung terkait SDM, Mas Jarod. Ini kan salah satu tugas dari Berdiklat, tentu akan mengurangi kesenjangan kompetensi ya Mas Jarod. Kesenjangan kompetensi. Makanya ini diklat pilihan kan disebar ke para pelaksana di BPK, ini diklat apa? Nah, bagaimana sih mengkorelasikan biar gap kesenjangan kompetensi itu semakin tidak lagsnya tidak terlalu jauh. Jadi ini otomatis kan harusnya kan ada assessment terkait para peserta diklat nih, dia kurangnya di mana sih, harus perlu ditingkatkan kompetensinya. Nah ini tentu saja ini akan berkorelasi nih dengan era digital 5.0 kan,
kita tidak ada alasan untuk tidak diklat karena kita bisa dimanapun kan, bisa dimanapun. Nah ini kesenjangan kompetensi ini kan harusnya sudah mulai leksnya tidak terlalu tinggi Mas, apalagi di era digital ini. Nah menurut Mas Jarod, idealnya tuh seperti apa sih untuk mengatasi kesenjangan kompetensi ini, apalagi di era digital, era yang demikian mudah dengan teknologi. Jadi tidak ada suatu alasan bahwa kita tidak bisa meningkatkan kompetensi. Tidak, di era digital kompetensi bisa diraih dimanapun. Ya. Nah, menurut Mas Jarod gimana? Ya, jadi kompetensi nggak perlu kita penuhi juga semua yang mereka pengen dipenuhi. Tapi kebutuhan. Nah, yang tahu kebutuhan itu tadi user, karena mereka mau bikin apa, mereka butuh sumber daya dengan kompetensi bagaimana. Nah, itu diskusi yang panjang dilakukanlah dari teman-teman di Badiklat sini kepada para user dan sumber daya yang mereka miliki gitu, supaya mereka bisa menyampaikan juga, saya pengen tahun ini kan bikinnya A, sumber daya yang saya punya 5 orang, yang saya butuhkan 6 orang atau 5 orang kapasitasnya A, tapi saya baru punya 3 yang A, 2 baru B minus gitu kan. Nah ini yang berarti yang perlu kita intervensi yang B minus ini aja. Nah itu yang sesuai kebutuhan tuh. Kalau tidak diskusi itu biasanya 5-5-nya kita masukin atau 10 malah gitu kan, nggak sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan dulu gitu. Nah terus kita lihat produk yang kita punya sudah bisa memenuhi belum. Kalau kita punya konten video, kita punya ini, kalau sudah ada berarti mereka masuk belajar yang ini. Kalau belum baru kita desainkan. Nah gitu. Jadi selain efektif jadi efisien kan. Nah untuk memenuhi tadi minimalisir gapnya itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara demikian. Nah kalau enggak akan terjadi pemborosan di kita mungkin kan, terlalu banyak dan seterusnya. Nah pentingnya tadi analisis kebutuhan itu demikian. Jadi nggak harus semuanya juga kita penuhi sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Nah, sehingga apa yang kita buat bisa sesuai, atau yang sudah ada bisa sesuai. Gitu. Kalau belum ada ya kita sediakan. Gitu, konten yang sesuai. Gitu. Dan sekarang basisnya digital. Mereka tinggal buka saja yang sudah ada atau masuk kelas baru yang nanti kita desainkan untuk memenuhi kapasitas yang mereka butuhkan. Tapi memang tahun-tahun akhir ini, kalau enggak dalam 2 tahun terakhir inilah, ini karena sudah menentukan diklat apa yang dilaksanakan sudah berbasis partisipatif ya, atau gimana Mas Jarod? Kan kita mengundang, kalau tidak salah nih ya, kita mengundang para LO diklat di setiap unit kerja gitu kan. Nah harapannya semakin kesini para LO diklat itu bisa berkomunikasi dengan pimpinan di unit kerjanya, usernya, terus dia punya database juga tentang sumber daya yang dia miliki yang memang dibutuhkan oleh usernya siapa, butuh diklat apa, dan pengembangan kompetensi apa yang harus dipersiapkan oleh. Oke Mas Jarod. Ini kemudian saya agak melompat sedikit Mas Jarod. Ini cukup tren juga Mas Jarod. Ini kan kemarin Menteri Pendidikan mengatakan ada Merdeka Belajar nih Mas Jarod. Kampus Merdeka. Ini tren seperti ini kan tentu tidak hanya di dunia pendidikan secara umum ya, tapi di Badiklat terutama di Badiklat PKN tentu juga akan memberikan belajar merdeka ini Mas Jarod. Belajar merdeka yang menurut Mas Jarod yang ideal seperti apa di BPK ini? Yang idealnya sih tadi, kalau mereka merasa membutuhkan sesuai memang kebutuhan di organisasi, kompetensi, ada gap yang belum dia miliki, mereka bisa mengakses sumber-sumber pembelajaran yang sudah tersedia. Nah, kurangnya kita di situ, jadi belum merdekanya karena ketersediaannya. Nah itu yang jadi tantangan buat kami di Badiklat tuh, menyediakan media pembelajaran sehingga mereka bisa merasakan apa yang disebut merdeka belajar tadi itu. Jadi kapanpun dia membutuhkan, sarananya ada, medianya tersedia. Gitu.
Jangan mau belajar jadi susah gitu kan. Gitu. Contohnya gini. Ini sebentar dengan Mas Irfan kan di Itama juga ya. Sering ada orang yang di satu unit kerja misalnya belum memenuhi kewajiban belajarnya hanya gara-gara nggak ada diklat yang sesuai gitu kan. Nggak dipanggil diklat. Nah itu harusnya nggak ada lagi. Gitu. Kapan dia butuh lagi. Udah ada gitu, kira-kira. Nah untuk mengantisipasi itu Mas, tadi kan biasanya kita masih secara formal ya, pengajuan. Nah belajar merdeka itu kan tentu akan melepas sekat-sekat itu ya, pengajuan. Belajar merdeka kan ya Anda harus belajar mengupdate diri sendiri secara itu. Nah, itu kan tadi secara hitung-hitungan kewajiban ya Mas, yang dituangkan dalam kewajiban. Merdeka belajar kan harusnya tidak hanya terikat itu. Nah, untuk mengatasi isu itu, misalnya nggak ada panggilan diklat, nggak ada diklat yang sesuai. Tapi sebenarnya si pelaksana BPK sudah belajar lewat e-learning. Misalnya kita bisa membuka sekarang sudah ada, nanti kita bahas dulunya sedikit tentang BPK Korpu lah, Corporate University. BPK sudah melalui Corporate University. Saya kira itu kan mendukung sekali terhadap Merdeka Belajar. Nah, apakah dengan orang yang sebenarnya sudah melakukan pembelajaran secara merdeka, belajar secara e-learning, mencari bahan-bahan di misalnya di BPK Korpu misalnya. Apakah masih kita membutuhkan kewajiban yang dituangkan dalam suatu katakanlah regulasi lah. Anda harus berapa jam memenuhi matematika. Masih penting nggak? Masih relevan nggak sih? Standarnya penting. Standarnya kan masuk di standar ya Pak. Oke, standar. Tinggal mungkin tata kelolanya yang perlu kita perbaiki. Apakah terus birokrasi harus mendaftar diklat dan seterusnya itu harus terpenuhi apa tidak gitu kan. Misalnya dia sudah belajar mandiri terus dapat sertifikat, mungkin baru didaftarkan. Nah tata kelolanya dia mendaftarkan apa yang sudah dia pelajari dengan bukti tertentu yang nanti kita buat tata kelolanya, buktinya apa. Nah itu nanti diberikan tanda memang dia sudah memenuhi pembelajaran tersebut. Gitu. Harapannya kalau mau memudahkan memang seluruh media pembelajaran Badiklat juga bisa menyediakan. Jadi kita tidak perlu memverifikasi dia belajarnya. Kalau di luar kan kita perlu verifikasi. Tapi kalau di dalam sudah kita sediakan, tidak perlu diverifikasi. Dia boleh mendaftar dulu, boleh sudah belajar, tandanya apa dia ngikutin tadi yang sudah ada di e-learning, dia sudah baca, dia sudah ngerjakan tugas, dia sudah evaluasi ujian, tanda ujiannya ada kan tercatat tuh semua kalau dengan proses digital. Nah itu tercatat semua, tinggal di akhir dia dianggap sudah mengikuti proses pembelajaran. Nah polanya bisa begitu. Oke Mas Jarod, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Jarod, yang kita bicara ke depannya ini Mas Jarod. Kita cita-cita ke depan nih Mas Jarod terkait teknologi nih Mas Jarod. Tadi saya sempat menyinggung metaverse ya, yang kemudian saya sedikit mau menanyakan terkait artificial intelligence ya di ke depan di BPK ini kan, apalagi kita sudah terbiasa dengan mesin pencarian Google ini misalnya. Menurut Mas Jarod ini saya mengandai-andai nih Mas Jarod. Ini kan kita butuh juga Mas Jarod. Kita ini kan di BPK ini kan bank datanya luar biasa nih. Semua data ada di BPK. Nah, terkait di pembelajaran ini, kita mau belajar apapun di BPK itu ada datanya gitu Mas Jarod. Perlu nggak kita sih membuat artificial intelligence untuk AI ya, untuk pembelajaran sehingga kita mau mencari apapun data. Kan kita sekarang udah big data ya, mencari data. Walaupun dalam arti nanti data itu kan tentu ada yang sifatnya rahasia, sifatnya. Tentu BPK Badikan akan memilah mana yang akan digunakan untuk pembelajaran. Kita penting dari data yang demikian banyak kita kelola itu, nanti kita mana sih yang boleh di-declare untuk pembelajaran. Nah, kita bikin semacam simulasi bank data melalui artificial intelligence tadi, tentu akan kedepannya akan seperti itu. Jadi orang mencari apapun, BPK itu leading di bidang bank data. Saya membayangkan seperti itu Mas, karena saya menganggap orang yang menguasai data saat ini, tren sekarang ini adalah orang yang menguasai data, dialah sebagai winner, dia yang menguasai ilmu pengetahuan. Nah ini ke depan gimana Badiklat menyikapi ini Mas, untuk kedepannya baik. Jadi pertanyaan terakhir, mungkin di beberapa webinar
beberapa waktu yang lalu kita sudah memulai ya Mas Irfan. Okay. Jadi karena bentuknya webinar jadi belum simulasi namanya. Yang ada demonstrasi. Jadi misalnya Pak Pinky kan mendemonstrasikan ngambil data dari sini nanti visualisasi seperti ini. Nah, kedepannya yang dibutuhkan tadi simulasi. Berarti kita punya kendalanya memang data security. Jadi kita perlu data dummy. Kalau mau simulasi, jadi kita kolaborasi sama teman-teman TI. Selama ini demonstrasi terus nyobainnya pakai data sendiri-sendiri masing-masing gitu. Nah nanti bisa kita simulasikan dengan data dummy yang sudah kita siapkan sehingga kita bisa demonstrasi terus orang menggunakan data yang sama sehingga bisa langsung dievaluasi apakah mereka memang sudah bisa mengerjakan hal tersebut atau tidak. Gitu. Jadi yang belum ada memang simulasi gitu karena belum tersedia data dummy dalam proses pembelajaran. Tapi kalau sebelumnya bagaimana menggunakan basis data, menggunakan big data, bagaimana mengolahnya sudah didemonstrasikan tapi belum disimulasikan. Nah, ke depan mudah-mudahan teman-teman Biro TI bisa sharing data terus kita damikan yang mungkin kadar confidentiality-nya lebih rendah tapi bisa dipakai praktek kan. Bagaimana mengenerate sampai analisis dan seterusnya dengan menggunakan banyak tools data analitis yang powerful tentunya. Nah itu harapannya bisa. Tapi lagi-lagi kolaborasi gitu. Kita gunakan kolaborasi informasinya dari pihak. Iya. Biro TI berarti ikut masuk. Iya, Biro TI. Kayak saat ini untuk akses siap LK saja Badiklat nggak bisa kan harus Biro TI. Gitu. Mungkin gitu Mas Irfan. Terima kasih Mas Jarod. Sebenarnya pembicaraan itu cukup menarik Mas Jarod. Gak akan ada habisnya ini kita bicara tentang kita. Teknologi ini gak ada habisnya. Tapi kita harus kita akhiri ini Mas. Terkebatasan oleh waktu. Kita akhiri pembincangan kita. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi terkait tema-tema tentang teknologi ini cukup menarik. Baik, sahabat pembelajar sekalian, demikian tadi pembicaraan kita dalam tema saat ini terkait proses pembelajaran di era 5.0 bersama narasumber kita, Mas Jarod Sembodo. Dari hasil pembicaraan ini saya sedikit memberikan kesimpulan sedikit, yaitu terkait proses pembelajaran di era digital 4.0 itu memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan itu terlibat bagaimana kesiapan kita di era digital 4.0. Kemudian ada kesiapan infrastruktur, baik yang infrastruktur sarana prasarana, kemudian hardware software, terutama untuk jaringan ya Mas Jarod. Kemudian tidak lupa adalah kesiapan SDM, terutama SDM agar kita cepat adaptif, agile menghadapi suatu kondisi keadaan terutama di bidang teknologi. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah sosialisasi terkait literasi ya, dan pola pembelajaran digital yang lebih masif kepada seluruh pihak. Saya kira itu ya poin-poin yang kita bicarakan tadi. Demikian tadi sahabat pembelajar di BPK Insight. Pembelajaran yang kita berdasarkan dari hasil pembelajaran ini tadi kita bisa mengambil kesimpulan yang seperti saya sampaikan tadi. Para sahabat pembelajar di BPK, mungkin kita akhiri acara podcast pada kesempatan hari ini. Kemudian kita mengharapkan nanti para sahabat pembelajar tetap setia di dalam podcast BPK Insight ini, dan untuk menantikan episode selanjutnya dengan tentunya Badiklat PKN akan menyiapkan tema-tema yang menarik untuk kita diskusikan. Tapi sebelumnya saya mengharapkan kepada para sahabat pembelajar untuk memberikan saran ya terkait tadi apa sih kesiapan kita di proses pembelajaran di era digital 5.0 ini, untuk memberikan saran nih. Kita perlu saran Mas Jarod ya. Saran dan gitu masukan kan. Ini. Karena semua bisa berpartisipasi ya Mas. Bisa berpartisipasi di dalam link di https bbpk.bbk.go.id/contacts-us. Nah, teman-teman para sahabat pembelajar bisa memberikan masukan di dalam link tersebut. Demikianlah akhirnya saya sebagai teman pembelajar di sini
Dr. Irfan Winugroho mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat pelajar yang telah setia menyaksikan diskusi hangat pada kesempatan ini, Mas Jarod. Juga tidak lupa terima kasih banyak Mas Jarod atas waktunya, waktu kesibukannya sebagai fasilitator tentu aja ya, dan tetap terus berkarya ya Mas Jarod untuk BPK agar lebih maju. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa Mas Jarod, kita ucapkan salam BPK Corp.